Hello everybody, welcome to Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Tempat yang asik untuk membahas topik-topik yang berdaging tapi tidak bikin pusing. Di sini kita akan bahas isu-isu apapun yang seru-seru, mulai dari budaya, sejarah, sastra, politik, apapun bebas. Oke Mel, kebetulan ini aku lagi di pusatnya Gunung Salak nih, pusat pada. Jadi saya sedang uzlah sedikit nih, menyepi. Nah, tapi kita ingin juga nih wisata. Kita ingin berwisata tamasya intelektual melengkapi tamasya Gunung Salak. Apa nih Mel yang menarik kita tamasyakan hari ini Mel? Pemilu Amerika dong tentunya dong. Baru aja kelar Ya, dan pas banget. pemenangnya adalah Donald J. Trump. Oke, baru kita kemarin ngomong soal Elon Musk dan Nah, keterlibatannya dengan Trump. Saya itu kira sekarang dia. sangat menarik kalau Mas Celi Ya, mengelaborasi tentang jadi Elon Musk dan Trump ini. kalau nggak salah topik kita ini kombinasi maut. Oh, Elon Musk dan Donald Trump. Kombinasi maut. Ngeri-ngeri sedap Kita, nih. kita akan bahas Amerikanya, Donald Trumpnya, bagaimana Elon nantinya, bagaimana international politics. Tapi barangkali ini satu peristiwa yang jarang kita akan Ya, temui. Sebuah epic story. Oke. Bukan hanya tentang epic Amerika, comeback. bukan hanya tentang Donald Trump yang sudah pernah kalah, kemudian dianggap masa depannya udah habis secara politik, tapi bisa kembali lagi epic comeback. Dan yang terjadi di Amerika ini lebih dari 100 tahun lalu pernah terjadi, tapi itu Hmm. sekitar perang sipil di abad ke-19, akhir abad 19, Cleveland. Nah, eh, buat Amerika sangat penting apa yang terjadi. Buat dunia konsekuensinya barangkali akan sangat fundamental. Jadi kita harus melihat secara seksama what is going to happen next. Nah, tapi sebelumnya barangkali kita dengar dulu. Asik nih Mel dari Kamala Harris ya. Ya. Saya berharap dia menang. Saya menelpon profesor saya di Amerika, Profesor Liddell. Waktu Oke. telepon, dia nangis, saya juga ikut nangis. Hmm. Pada saat sudah tahu kalah. Ya itu that's life. Tapi Ya. dengarkan pidato Kamala dulu potongannya yang sangat Ya. barangkali pidato dia terbaik selama ini. Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. Nah, jadi itu Mel, pesannya Pak Dayat, ini pesan yang makrifat nih. Ya kan? Only when it is dark enough you can see the brilliance of the stars gitu. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Dan Keren terus banget. terang bahwa walaupun saya kalah, perjuangan saya Ya. untuk bela keadilan, kebebasan itu tidak akan pernah berhenti. Itu kan luar biasa. Inilah Amerika yang saya kenal, Pak Dayat. Amerika yang besar hati, Amerika yang selalu memberikan apa ya, sisi positif yang bisa dilihat dari manusia, dari kehidupan. Dan karena itu dia menjadi bangsa besar. Dalam kekalahan dia bisa keluar dengan butir-butir seperti itu kan bagus sekali. Setiap orang 50% lah hampir orang Amerika Ya. berpihak pada dia. Dan kalau melihat pesan seperti ini dalam sudut yang gelap, mereka jadi bukan hanya mencintai tanah airnya lebih baik, tetapi akan berusaha untuk terus berbuat yang baik. Itulah Mas, pesan universal Mas. Kalau orang Arab bilang, inna ma'al usri yusra. Jadi, dalam kegelapan selalu ada cahaya. Itu kearifan hidup tertinggi. Jadi saya kira tadi Kamala Harris, Amerika ada pesan-pesan yang universal. Dan seperti juga dikatakan Pak Dayat. Kemarin kan itu kan neck to neck ya. Neck to neck. 48, 49. Ini jadi 51. Lebih Dapat dari itu. lebih ya, lebih dari itu. Banding Bukan 47. angkanya yang penting. Iya. Di Amerika itu bukan angkanya yang penting. Popular vote-nya dia menang dan juga electoral votes-nya yang menang, betul. Oke. Nah, Dia menang presiden. kenapa bisa terjadi, Bang? Republikan menang senator, jadi sudah dua Ya.
lembaga tertingginya, kemudian barangkali juga DPR-nya atau House Ya, House of Representatives. representatif, itu dapat. Jadi perwakilan negara bagian. istilahnya di Amerika itu atau istilah dalam literatur sweeping. Jadi kayak disapu itu, sapu bersih. Oh, sapu bersih. Sweeping victory. Jadi orang terkejut. Ya, Ya, sambil bercanda tentu saja pengagum teknologi nanti kita bicarakan. Ada yang bilang ya. Elon Factor, ada salah satu lah Elon Factor. Ya. Tapi nanti kita bicarakan itu. Elon Musk Factor maksudnya. Hmm. Ada 3 atau 4 sebab fundamental kenapa Donald Trump bisa menang dengan sweeping victory dan kaum Republikan mengambil posisi nomor 1 Ya. di Kongres, ya, baik di Senat maupun di House of Representatives, DPR-nya mereka, dapil-dapilnya. Kalau Senat kan perwakilan negara bagian, Ya. kalau House of Representatives itu perwakilan dapil-dapil dari berbagai daerah kayak kita juga DPR. Nah, Ya. Mungkin kita bisa mengingat 2016 bahkan Trump kalah di popular vote-nya ya kan. oleh Hillary Sekarang Clinton betul sweeping kan. gitu. Ya, Hillary Clinton menang 6 juta popular vote, tapi electoral vote-nya Trump. Nah, kalau ini jadi betul-betul sweeping Semua sekarang. sweeping. jadi popular vote menang, electoral vote, electoral college-nya menang. Nah, ada 3 atau 4 sebab yang kira-kira bisa menjelaskan faktor inflasi dan harga-harga, ya. Yang kedua, faktor imigrasi yang melonjak. Inflasi dan imigrasi ini barangkali bisa kita bilang the price of COVID. Waktu COVID kemarin, ini 2 faktor pertama ya, nanti 2 faktor terakhir saya jelasin. Tapi waktu COVID 2 tahun kemarin, pemerintah Amerika kan seperti kita juga ngasih gelontoran subsidi bantuan kepada rakyat. Ribuan triliun, Pak Dayat. Ya, dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, pemerintah naikkan anggaran untuk membantu. Kayak kita juga. Dan setelah COVID, ternyata dampaknya terhadap kondisi moneter itu mendorong terjadinya inflasi. Ya, kenaikan harga-harga. Sekarang sih inflasinya sudah turun lagi. Tetapi selama 2 tahun setelah COVID, memang kenaikan yang semula inflasi nggak berarti, ya, menjadi 4-5, pernah mencapai 6-7%. Sehingga harga-harga kebutuhan pokok, Pak Dayat, ya, roti, telur, sewa rumah, sembako naik itu. Naik sembako. Iya. Dan pemerintah yang berkuasa kan ya Biden dan Vice Kamala lah President situ, Demokrat. Sehingga persepsi masyarakat, walaupun sebenarnya inflasi sekarang sudah turun dan pertumbuhan ekonomi Amerika tetap tertinggi seperti yang kita jelaskan dalam diskusi Padepokan Gunung Salak yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika tetap terbaik di antara semua negara-negara maju, dan respon Amerika setelah COVID, ekonominya tetap tumbuh cepat. Tetapi yang namanya rakyat biasa, tahunya harga sembako, Pak Dayat. Kalau harga roti naik, harga sewa apartemenku naik, harga mobil bekas naik, mereka akan cenderung lihat bahwa pemerintah yang ada itu ada kelirunya. Itu satu ya. Yang kedua, imigrasi. Ini COVID juga. Waktu COVID nggak ada orang dari selatan nyebrang Meksiko. Karena 2 tahun nggak bisa orang masuk, maka tahun ketiga, tahun keempat, jadi ledakan. Jadi 4 juta setiap tahun selama 2 tahun terakhir ini masuk, baik legal maupun mostly illegal. Batasannya kan ribuan kilometer dengan Meksiko. Nggak lewat Sungai Rio Grande, lewat ini susah deteksinya. Sampai baru terasa, kok makin banyak. Dan banyaknya imigran yang masuk. Kalau ini kan 2 tahun, 3 tahun terakhir. Tapi selama 20 tahun terakhir, memang komposisi orang putih jadi berubah dari 80 sampai 85% menjadi kurang lebih tinggal 65%. Ya kan? Jadi pendatang yang deras masuk memicu reaksi yang natural dimanapun. Ada apa nih? Kok gitu? Nah, kira-kira itu 2 ya, sehingga dan Trump mengkapitalisasi keadaan itu. Ya, pasti itu kan, itulah dari awal sampai akhir itu yang dia pakai sebagai kekuatan. Ya kan, anti migrasi, anti Meksiko, bilang
orang dari Meksiko ini para penjahat yang datang memperkosa makan kucing kita gitu loh. Kucing itu bisa lain. Iya. Tapi tapi sebagai sebagai instrumen politik yang tadi orang marah harga-harga naik, ya kan? Ada lagi makin banyak pendatang, ya kan? Ini barangkali salah satu faktor yang juga penting. Nah, ada faktor lain lagi Pak Dayat. Yang Oke. tadi kan pertama dan kedua. Ya. Faktor ketiga itu memang dalam politik Amerika dalam 2, 3, 4 dekade terakhir terjadi perubahan besar pada tingkat sosiologi politiknya. Kalau dulu Partai Demokrat itu pendukungnya banyak kelas menengah, kelas pekerja bawah, karakter Ya. didik bawah. Kalau Republikan biasanya kaum bisnismen, entrepreneur, atau kaum kota kecil. Tapi kaum Ya. pekerja biasanya Demokrat. Yang kurang terdidik, yang nggak ada sarjana, biasanya Demokrat. Nah, dalam 20 tahun terakhir, terjadi realignment, di mana kaum pekerja yang tadi marah harga-harga itu, for whatever reason, menjadi lebih Republikan. Itu ya. Oke. Buat kaum ekonom, Amerika ini the best of the best dari segi pertumbuhan ekonomi di antara negara maju. Tapi kan rakyat nggak mengerti ya. Iya, benar. Artinya harga Benar. sembako, harga sewa Iya. mobil, harga sewa rumah, Ya. harga Mm-mm. telur, harga roti. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Trump Oke. sama JD Vance. JD Vance Jadi fans ya. 40 tahun ya, ini anak Ohio State. Ini satu alma mater Gaul Junior. Jadi masih muda 40 tahun, tetapi pintar Oke. bicara. Dia mengerti betul kehidupan kelas bawah. Amerika ini J.D. Vance itu dari Kentucky, daerah yang sangat tertinggal, dan dia dari broken home families. Dan dia mengerti bagaimana susahnya menjadi orang menengah bawah di Amerika. Dia tahu cara mengucapkan. Nah, Trump tahu cara keresahan itu dimanfaatkan sebagai cara politik komunikasi dia yang utama. Imigrasi, harga-harga, pemerintah yang demokrat yang sudah lama yang membawa Amerika makin rusak. Padahal Amerika makin baik, tapi menurut dia Ya. makin rusak. Dan rakyat yang lihat roti naik, harga sewa rumah naik, sewa apartemen naik, gampang kemakan oleh Ya, pesan. mengikuti itu. Oke. Mas Celi, tampaknya Trump ini pintar sekali membaca situasi. Bukan hanya pintar membaca, tapi juga pintar mengkapitalisasinya. Saya kira itu, Mas. Ya hebatnya sebenarnya, ya suka apa nggak suka ya, harus diakui juga bahwa ada jeniusnya juga si Trump dalam politisi. Kalau nggak begitu nggak bisa kayak gini dia. Ya ada kelebihannya yang Pak Dayat tadi bilang bahwa dia mampu membaca apa sih yang terjadi di masyarakat yang paling diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Jadi tadi kan dia lihat inflasi, ya walaupun ekonominya harga-harga dia tahu itu yang penting, sembako penting. Yang kedua soal investasi. Walaupun sebenarnya buat ekonomi Amerika, kaum imigran ini kan sebenarnya ada positifnya, ya walaupun dia ilegal. Yang mau metik apple di perkebunan, yang jaga bersihin rumah apartemen mahasiswa itu siapa? Kalau orang bukan imigran, mau yang jadi supir-supir di jalan itu loh. Yang pekerja kelas bawah itu kaum imigran dan itu membuat ekonomi Amerika. Sekarang pengangguran di Amerika rendah sekali. Karena dari atas ke bawah yang kayak Elon Musk ada kan yang canggih, high tech. Tapi yang kelas bawahnya juga dinamis karena ada influx. Kalau enggak dia kayak Cina, kayak Jepang. Penduduknya menua. Anak kecilnya jarang, orang yang mencari orang untuk bekerja kalau sudah seperti itu kan setengah mati. Nah ini kan ada terus pertumbuhan penduduk Jepang sama di Amerika, di Cina kan sangat hampir negatif. Tetapi di Amerika tumbuh terus normal karena influx. Itu satu ya. Jadi Trump mengerti. Nah yang terakhir Pak Dayat, kenapa cenderung sosial dan kebudayaannya menjadi lebih konservatif? Ini buku Farid Zakaria yang terbaru ya, Revolutions ya, bahwa dalam 30 tahun terakhir begitu banyak terjadi perubahan dalam masyarakat. Revolusi komunikasi, sosial media, berbagai macam hal yang baru, cara kita berkomunikasi, cara kita menghibur diri, cara kita menonton, cara kita belajar, begitu banyak disrupsi, cara kita belanja, cara kita mencari pengetahuan, sehingga terjadi
Ya, sebagian orang senang, tapi sebagian lagi resah. Resah pengen berpegang pada kepastian lama dan menjadi lebih konservatif. Gereja makin kosong, tempat-tempat agama semakin ditinggalkan oleh kaum muda. Jadi orang yang ada yang senang pada perubahan dan melihat itu, waduh, asik nih. Tetapi Hmm. ada yang melihat bahwa rasanya terlalu cepat dan kemudian menjadi konservatif dan bukan menjadi konservatif dalam pengertian harus mendukung Trump, tetapi mereka lebih gampang terpengaruh oleh pesan-pesan dari kaum Republikan yang dipimpin sekarang oleh Donald Trump. Nah, kira-kira kayak gitulah penyebab-penyebab dasarnya. Tapi kayaknya ada faktor yang kelimanya. Apa tuh, Tahu Ben? nggak siapa? Elon Musk. Betul. Ini 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 Itu menarik. gimana tuh? Nah, kita akan ke situ. Tapi menariknya adalah bahwa pada saat victory speech, ya kan Hmm. Trump malah kalau Oh ya, malam betul. kan akses Ya, baru besok. Tapi malam itu juga subuh waktu kita, subuh waktu Amerika, siang sore waktu kita, Ya, ya, dia victory speech. Belum selesai penghitungan dia sudah pidato ya. kemenangan di Ah, tengah pendukungnya, dia kenal ya, satu persatu, dan pada saat dia mengenalkan satu persatu, ini pendukung di depan dia ini ya, ya, ya. hmm, teriak kan, Elon, Elon, Elon. Elon dicari, ya. tapi dia kemudian menjelaskan Ya. the new star is born. Si Trump bilang, "Ah, coba kita dengarkan videonya, new star is born." Yeah, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Jadi momen ini oleh Trump, saya kira bukan disaksikan oleh jutaan pemirsa di Amerika. Bintang politik baru lahir. Nah kan kita sudah diskusi, ini orang paling kaya. Hmm. Ya, harganya 260 miliar dolar. Jadi kira-kira 4.000 Ribu. triliun. 4.000 triliun ini, supaya kita tahu artinya 4.000 Itu triliun. sama kayak APBN kita ya setahun ya? APBN kita kan 3.000 triliun lebih. Oh, kan Jadi lebih dia besar dia. bisa biaya, kalau dia mau, belum tentu dia mau ya. Kalau dia mau, dia bisa biayain APBN kita selama setahun. Jadi Pak Dayat nggak perlu bayar pajak, orang nggak usah bayar pajak, nggak usah macam-macam. Setahun bisa kalau dia mau, tapi saya kira kita nggak perlu. Buat untuk lihat nilai kekayaannya. Jadi dengan harta seperti itu, Mel, Pak Dayat, Ya. dia punya kemampuan untuk membantu secara positif ya kampanye Trump. Belum lagi kalau kita ingat, dia kan bukan hanya Hmm. Twitter yang sekarang namanya X, dia punya follower 200 juta orang, Pak Dayat. Jadi sekali Satu, dia publish satu negara. 200 juta followers. Ya. Jadi pesannya itu luar biasa masifnya. Nah, Hmm. dan dia juga mau keluar uang. Tahu nggak dia nyumbang berapa buat Donald Trump dalam Lebih dari 100 juta dolar ya kalau nggak ya, salah ya. jadi kurang lebih kalau rupiah 1,5 triliun. Orang malah melihatnya itu Goliat dan Goliat. Dua-duanya Goliat dan Goliat yang sekarang menyatu. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau menyatunya dua Goliat ini kok menjadi ke arah yang buruk, mengkhawatirkan sekali. Tapi kalau ke depannya ini mengarah ke yang bagus, apa iya ya? Saya agak meragukan gitu. Ya, tentu saja kalau kita berpikir positif ya, kita ambil Nah, semangatnya Kamala Harris lah pidatonya tadi oke. Hmm. Nah, itu positif. yang menarik. Berharap positif kan bagi saya ada beberapa hal ya. Pertama-tama kalau kita lihat bahwa Elon Musk ini kan orang yang sebenarnya tradisi Republikan sama, ingin supaya peran pemerintah itu efektif, jangan terlalu banyak turut campur yang nggak perlu. Kan makanya kan dia bilang Ya. Department of Kecil Efficiency. tapi efektif gitu. Dulu ya, Cakupannya oke. dulu Ronald Reagan kan deregulasi, ya kan itu kan Ya. yang membuat dia sangat amat disukai dan terkenal kan, Margaret Hmm. Thatcher, Ronald Reagan. Jadi ekonomi yang lebih kompetitif dengan tanpa mengurangi fairness ya, perdagangan bebas, kemudian kelebihan Elon Musk dalam high-end manufacturing bisa digunakan oleh Trump untuk bersaing dengan Cina, Rusia, karena kan Amerika tidak bisa bersaing dengan Vietnam untuk membuat sepatu dan baju, Iya, nggak bisa benar. Nggak bisa. bersaing dengan Bangladesh untuk membuat tekstil, udah nggak mungkin.
ongkos tenaga kerjanya beda. Nggak mungkin bersaing dengan Cina untuk menciptakan medium level electronic manufacturing. Udah lewat masanya Amerika untuk itu. Dia hanya bisa tetap menjadi negara maju yang terdepan kalau dia bisa juga industrinya dan teknologinya terdepan. Tanpa itu dia mampus. Bukan mampus dalam pengertian jadi miskin, nggak akan. Ya. Inggris dulu nomor satu, tapi kan Inggris nggak menjadi negara miskin kan. Nah, intinya adalah itu peluang besar. Kalau kekuatan Elon Musk dan apa yang Trump inginkan, pemerintahan dengan pajak yang barangkali jangan terlalu tinggi deh, dia sudah kurangin waktu dia presiden 4 tahun. Tax, income tax, dia kurangin lagi sejauh itu memungkinkan tanpa membebani anggaran pemerintahnya lebih jauh. Barangkali who knows, ya sejarah kan nggak bisa diprediksi. Tapi secara potensi saya kira ada. Karena dalam semangat kaum Republikan, ya ekonomi yang lebih bebas, yang lebih agile, yang lebih kreatif itu memang sama dengan apa yang diinginkan oleh orang seperti Elon Musk. Orang-orang memang perlu ekosistem yang bagus, regulasi pemerintah boleh dan harus, tapi jangan terlalu jelimet yang menjadi entitas hambat semua orang, termasuk semangat wira swasta. Itu penting tuh. Itu satu. Jadi kalau dia bisa membuat juga peran Amerika secara internasional, kan Trump ini mau perang tarif. Ya, perang tarif. Kalau dia bisa mengingatkan Trump, ya itu berbahaya bagi kepentingan Amerika jangka panjang. Karena jangan lupa, Tesla itu pabriknya terbesar itu bukan cuma di Arizona, bukan cuma di Texas, tapi justru di Shanghai, di Cina, itu loh. Bukan hanya kepentingan orang lain, tapi kepentingan orang seperti Elon Musk dengan Teslanya itu perlu menjaga hubungan dagang yang baik dengan Cina dan negara lain, ya kan? Karena bukan hanya produsen handphone, eh, apa namanya, Apple itu kan memang desainnya dari Cupertino, dari Palo Alto, dari Silicon Valley, Tapi tetapi produksinya di Cina. Yang beli juga banyak banget orang Cina punya buat. Jadi saling menguntungkan. Ekspor Cina ke Amerika juga banyak sekali, kan? Dan demikian pula negara yang lain. Nah, ini yang kita harapkan bahwa bisa Trump bisa mendengarkan orang-orang seperti Elon Musk yang by nature selalu suka dengan creativity, kebebasan, perdagangan yang lebih memudahkan kaum pengusaha untuk bertemu dalam pasar besar yang kita sebut sebagai global economy. Kira-kira kayak gitu, Mel. Sip lah. Potensi bagusnya Pak Dayan, gitu loh. Harapan kita. Tapi ada juga potensi lain yang bisa saja tidak bagus kalau keunikan dan keanehan masing-masing ini dan saling memperkuat. Trump menjadi demagog, potensi otoritarian leader itu menjadi makin kuat, sifatnya yang nggak pedulian dengan aturan makin kuat, ya, bertemu dengan keunikan-keunikan yang nyeleneh dari dan kekuatan yang luar biasa. Ya kan, ini kan kemarin kita bilang sebagai pribadi kadang-kadang dia awkward. Dia pinter, jenius dalam teknologi, dalam fisik. Agak lain dikit. Tapi agak lain dikit dalam bergabung dengan politik. Gitu. Nah, kalau ini saling sambung menyambung memperkuat, Amerika jadi isolasionis ya, menutup diri. Tarifnya Trump katanya mau 60% Cina, persen negara lain, makin tinggi. Terus kaum imigran benar-benar dideportasi. Jangan lupa loh, imigran itu manusia. Kalau anaknya lahir dia ilegal, tapi anaknya lahir di Amerika, itu warga negara Amerika. Terus masa ibunya dipulangin ke Meksiko, ke Porto, anaknya sudah tinggal. Terus gimana? Itu kan drama kemanusiaan yang luar biasa itu. Nah, mudah-mudahan yang gini-ginian jangan terjadi. Yang satu menjadi demagog, yang satu lagi karena keanehan-keanehan pribadinya jadi ngikuti irama yang negatif.
perusahaannya pun SpaceX dan Tesla yang bagus dan brilian itu bisa-bisa karena dekat dengan kekuasaan, tergoda oleh politik dan presiden, menjadi perusahaan rent seeking yang lama-lama tidak lagi inspiring, tidak lagi menjadi perusahaan yang apa namanya menemukan sesuatu yang baru, tapi menjadi perusahaan penunggu proyek pemerintah dan lama-lama mati dan lama-lama mengecil dan tidak lagi menjadi sekarang ini semua insinyur muda Amerika yang baru selesai perguruan tinggi yang top-top itu pengen melamar kerja paling enggak di Tesla pas SpaceX. Rasakan the high-end manufacturing. Tapi kalau dia menjadi perusahaan rent seeking yang hanya menunggu proyek pemerintah mentang-mentang apa temannya presiden atau pendukung presiden, maka dia akan menjadi perusahaan yang rusak dari dalam. Nah ini kan baik Amerika akan rugi, ya kita umat manusia pun akan rugi tidak melihat penemuan-penemuan baru yang mendatangkan harapan bagi masa depan. Nah kira-kira kayak gitu Pak Dayat. Lalu Bang, ini kan yang tadi Pak Ded bilang Goliat sama Goliat nih jadinya jatuhnya. Raksasa sama raksasa. Sama Lalu raksasa kalau politik dua ideologi. orang ini, bagaimana nih peran Amerika sebagai negara adik kuasa? Nah, Superpower. ya, itu penting banget, Mary. Justru sebenarnya poin terpentingnya ya, kalau ekonomis bilang ya di situ. Bagaimana dengan kemenangan Trump, apalagi dibantu oleh orang seperti Elon Musk, posisi Amerika sebagai negara adik kuasa, peran internasional Amerika. Kan kita tahu sejak Perang Dunia Kedua, pada saat Amerika mengalahkan koalisi Hitler, Jerman, Jepang, fasisme lah ya, Italia gitu. Kan Ya. Amerika yang dianggap sebagai pemimpin dunia, rules based order, di mana selama 75 tahun saingannya kan waktu itu Uni Soviet. Ya. Soviet kan runtuh. Tetapi negara-negara yang menjadi bagian dari pergaulan besar Amerika Serikat, langsung maupun tidak langsung, mulai muncul sebagai negara-negara yang cepat berkembang. Ya, waktu itu misalnya Jepang yang kalah oleh Amerika diberikan apa namanya proteksi, kemudian konstitusinya dirubah menjadi negara yang damai tetapi tumbuh cepat. Ekonominya bahkan hampir menyaingi Amerika. Demikian pula Jerman. Dan kita di Asia ada Taiwan, ada Korea Selatan tumbuh, ada Singapura, sekarang Singapura. Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia dan Filipina. Dalam kondisi yang ramah untuk berkembang dengan globalisasi, dengan perdagangan internasional, termasuk bahkan Cina. Cina kalau tanpa keterbukaan Amerika untuk menerima proses kemajuan Cina, baik dalam perdagangan langsung maupun secara politik, barangkali cerita sukses Cina akan berbeda. Karena itulah banyak orang berkata bahwa peran positif sebagai superpower itu, hegemon sebagai tokoh terkuat dalam konstelasi jagat raya ini, suka ya, ini kan fakta. Itu peran positif itu harus diteruskan. Kalau tidak, bukan hanya Amerika sendiri yang rugi karena potensi di masa depan yang unstable, tetapi semua yang ingin berkembang, ingin maju, ingin damai, jadi mengalami potensi resiko yang bisa mengulang kembali sejarah Perang Dunia Pertama, sejarah Perang Dunia Kedua. Ini kan abad ke-20, jangan lupa. Perang Dunia Pertama di awal abad 20, Perang Dunia Kedua. Korbannya 50 juta orang Perang Dunia Kedua, 10 juta orang Perang Dunia Pertama. Peran sebuah superpower, sebuah dikuasa itu penting, nggak main-main. Makanya pada sosok seperti Trump atau orang dekat yang membantunya yang kita tahu pejabat besar dan seorang jenius dan terbukti eh, dalam teknologi, dalam sains, itu menjadi nahkoda bagi dunia yang bergerak ke depan dengan segala tantangannya. Kira-kira kayak gitu Pak Dayat, Bu Amel. Oke. Itu penting Iya, banget. iya, iya. Kita spesifikkan, Mas. Ya. Itu tadi kan masuk ke peran globalnya gitu ya. Ya. Ini menarik, kebetulan kita Republik Indonesia yang kita cintai ini juga baru melantik presiden baru, Mas. Mantap. Ini kira-kira peran Trump atau Amerika secara umum yang secara global memang selalu berpengaruh besar dengan pimpinan baru yang kebetulan ada Maksudnya pendamping hubungan dalam dengan tanda kutip. Indonesia.
betul persisnya ini Ya, akan blessing atau sebaliknya nih dengan presiden kita ya, yang baru ini. tentu saja kita berdoa, berharap ya blessing. Tetapi kan sejarah kita, hubungan kita dengan Amerika panjang Pak Dayat dan positif mostly ya. Jangan lupa kan Amerika itu republik pertama yang modern, dideklarasikan tahun 1776. Dulu kan kayak kita dia, dijajah oleh Inggris, ya, bagian dari koloni Inggris. Kalau kita kan Ya, koloni Belanda. Tahun 1776, ya mereka merdeka, merdeka. menjadi republik setelah revolusi kemerdekaan. Nah, para pendiri bangsa kita, tokoh seperti Soekarno kan sangat kagum dengan para pendiri Amerika. Republik Amerika. Bentuknya Ya, kita ikuti kan Republik Indonesia, ya, ya, Republik. Jadi tokoh seperti Soekarno itu sangat mengagumi tokoh-tokoh pendiri Republik Amerika seperti Thomas Jefferson, George Washington, John Adams. Itu dia apa Abraham Lincoln walaupun dia bukan pendiri, dia eh, 70 tahun kemudian tetapi inspiring. Kita para pendiri Republik ya generasi awal sangat terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti itu. Makanya Revolusi Indonesia Pak Dayat salah satu semboyannya apa? Merdeka atau mati. ya. Itu adalah semboyan Revolusi Amerika dari Oh Patrick iya. Henry. Give me Oh. liberty or give me death. Itu semboyan Revolusi Amerika Pak Dayat. Tapi karena Pak Bung Tomo, Bung Ya. Karno kagum dengan semboyan Revolusi Amerika. Maka kita waktu revolusi merdeka atau mati. Itu itu kan inspiring. Dan jangan lupa satu fakta. Kan Hmm. Amerika bisa mengalahkan berhasil Amerika dengan sekutunya ya Inggris Ah, eh, berhasil mengalahkan Jerman yang dipimpin Hitler ya ya. berhasil mengalahkan Jepang. Jepang kan kita kan dijajah Jepang 3,5 tahun. Ya, Jepang menjelang mengalahkan Belanda, kemerdekaan itu betul. Jepang menjajah kita karena Jepang dikalahkan oleh Amerika, maka ada Amerika. peluang, celah Ya. bagi Bung Karno dan generasinya untuk memperjuangkan, memproklamasikan kemerdekaan. Waktu itu kan Bung Karno masih ragu. Ah, Kaum pemuda ini nggak sabar. Sekarang juga Bung Karno, mumpung Belanda belum datang. Nah, hmm, kesempatan itu terbuka karena Jepang kalah oleh Amerika. Amerika. Seandainya Jepang tidak kalah, belum tentu kita merdeka tahun 45. Kira-kira kayak gitu Pak Dayat. Bisa 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Artinya apa? Amerika dalam sejarah kita ada peran yang perlu kita jadikan basis kebersamaan ke depan. Ya. Cari positifnya. Jadi ke depan mudah-mudahan, tadi kan Pak Dayat bilang pemerintahan baru, segala macam, ya tentu saja kita eh, bersahabat dengan konstruktif. Jangan lupa, politik Indonesia bebas aktif. Dengan Amerika kita Yes. dekat, dengan Cina kita dekat, dengan siapapun kita harus dekat. Dalam politik internasional, ya karena konstitusi kita harus eh, kita bebas aktif. Yang paling penting adalah satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Nah, itu bagus tuh politik internasional. Kalau Mantap. dengan cara pandang kayak gitu semestinya blessing bisa kita raih lah. Ya, Apapun mudah-mudahan. keadaannya nanti. Mudah-mudahan. Jadi kita bersikap bebas aktif. Kita lihat perkembangan di Amerika seperti apa. Mudah-mudahan perangnya bagus. Kita lihat bagaimana Rusia, bagaimana Cina, bagaimana negara-negara lain seperti Iran, seperti Yes. negara-negara Afrika, bagaimana proses di sana. Ini kan saling berhubungan kan. Dunia sudah seperti global village Pak Dayat. Ya, kira-kira Trump dilantik 20 Januari berarti ya nanti ya, Teh? 20 Januari. Jadi ini Goliat dan Goliat. Itu keren tuh Pak Dayat, Goliat Ya, dan Goliat. Emang bener itu. Iya. Jadi Pak Jeli, ya. gimana nih Goliat-Goliat? Ada pesan kehidupan apa nih dari tamasya kita hari ini? Jadi moral of the story Pak Dayat. Oke, Moral Mel, sekali. pesan-pesan kearifan hidup. Saya kira ya pembukaan kita bagus sebagai sebuah pesan akhir dari pidato yang kalah. Dari pidato Kamala Harris Iya, kan. itu bagus banget sih. Only in darkness you can see the brilliance of the stars. Gitu loh. Ya. Bahwa saya mengaku kalah, saya memberi selamat kepada yang menang, tetapi perjuangan saya membela kebebasan, memperjuangkan keadilan tidak akan pernah berhenti. Nah, itulah kira-kira pesan yang positif
dalam kekalahan melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang baik bisa dilakukan. Gitu Pak Dayat. Saya kira pesan yang briliante. Tampaknya kebesaran jiwa masyarakat atau rakyat Amerika yang digambarkan oleh Kamala Harris itu yang membuat Amerika bisa selalu besar. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan terus seperti Keren itu. banget Pak Dayat. Keren. Ada Oke. tuh. Jadi ini mau ada Fabtahi fima atakat daral akhirah. Mantap. Jadi yang artinya pada apapun yang datang kepadamu, yang kau hadapi, carilah atau galilah nilai transcendental. Artinya apa? Selalu ada yang bisa kita ambil dari Ya, siap. Ya, oke. Ya, seru Oke, banget Mas, obrolan. saya kira ini Iya benar, sama seru saya banget asik obrolan ya. hari ini. Sama Seru saya banget. asik ya. Asik banget. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Oke. Bang Celi, Pak Dayat yang ada di Gunung Salak. Pada pokoknya Gunung Salak. Pak di Gunung Salak. Siap. Kita udahan dulu ya. Oke. Ya, udah dulu. Kita Freedom cukup Lovers, banget. kita Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah simak. Dan jangan lupa episode minggu depan akan lebih seru lagi. berwarna lagi, bertamasya lagi kita di ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Asik. Oke, Oke, sampai bye-bye. ketemu. Thank Freedom you. Lovers, bye-bye. Jangan Ya. lupa.